Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Genenda Sufi, NPM 1957051003. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Nah, kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi. Datapad untuk pengambilan instruksi adalah sama untuk semua instruksi. Fungsi dari datapad itu sebagai register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi, yang termasuk dalam instruction set. Dalam prosesor komputer, datapad sering terdiri dari blok fungsional berikut atau beberapa variasi lainnya, yaitu pertama itu register instruksi, menyimpan instruksi saat akan dieksekusi. Yang kedua, PC atau program counter, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang ketiga ada memory address register. Nah, register yang menyimpan alamat memori dari mana data akan diambil ke CPU atau alamat untuk data yang akan dikirim dan disimpan. Yang keempat ada memory data register, yaitu daftar dari unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer. Contohnya itu pada RAM. Nah, atau data setelah pengambilan dari penyimpanan komputer. Yang terakhir itu yang kelima, yaitu berbagai register yang dapat dibaca dan ditulis oleh software. Ada juga dua register yang melekat dalam prosesor yang memfasilitasi komunikasi prosesor dengan memori, atau pada dasarnya membantu dalam operasi memori register. Jumlah register tujuan umum pada prosesor yang diberikan dapat bervariasi, namun secara umum ukuran file register secara substansial lebih kecil dari cache. Selain itu, banyak prosesor memiliki berbagai register tujuan khusus yang sering transparan untuk perangkat lunak. Ini dapat digunakan sebagai media penyimpanan sementara untuk prosesor atau sebagai register spesifik model untuk konfigurasi prosesor. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh dari datapad, yaitu untuk instruksi halt, instruksi note, instruksi jump, instruksi load, dan store. Ini selanjutnya organisasi datapad. Yang pertama ada register atau penyimpanan sementara, ALU, aritmatika logika unit. Yang ketiga sirkuit digital. Selanjutnya ada lintasan internal ALU register. Selanjutnya sirkuit driver dan sirkuit receiver. Nah, desain ALU ini merupakan diagram blok ALU kombinasional berorientasi bus ya. Nah, ini saya akan menjelaskan instruksi halt. Aksi yang dilakukan oleh instruksi halt adalah menghentikan siklus instruksi. Hubungannya dengan datapad itu melibatkan resetting flip-flop run atau halt. Unit kontrol secara sederhana tetap menjaga flip-flop run atau halt menjadi set kembali. Hal ini dilakukan dengan dua aksi, yaitu sinyal reset menjadi aktif atau high dan sinyal continue menjadi aktif atau high. Sinyal gerbang NOR itu membangkitkan sebuah sinyal low kemasukan preset flip-flop. Nah, sinyal reset dibangkitkan tepat ketika power on dan pada saat mereset secara manual karena operator menekan tombol atau skala reset pada panel depan. Yang kedua yaitu sinyal continue adalah sinyal khusus yang tidak terdapat pada sebuah komputer sederhana, hanya terdapat pada sistem khusus seperti sistem multiprosesor. Selanjutnya instruksi NUP. Nah, tidak ada aksi apapun yang dilakukan oleh instruksi NUP.
Karena itu tidak ada datapad untuk instruksi ini. Setelah instruksi ini dieksekusi, fase eksekusi telah selesai. Selanjutnya instruksi jump. Nah, instruksi jump itu bercabang ke alamat instruksi seperti yang telah ditentukan oleh instruksi jump. Hal ini digambarkan dengan PC.2 sama dengan BA, di mana BA adalah alamat cabang yang diberikan oleh instruksi. Alamat ini umumnya dikalkulasi sesuai dengan mode pengalamatan dalam instruksi. Nah, anggap saja bahwa kalkulasi alamat telah lengkap dan BA tersedia dalam register ALU R5. Mikrooperasi yang dikehendaki adalah PC.2 sama dengan R5. Instruksi load dan store. Nah, instruksi yang berkaitan dengan memori baik membaca maupun menulis. Instruksi load itu menyalin isi suatu lokasi memori ke dalam suatu register. Dia melaksanakan pembacaan memori dari alamat MA dan menyimpan data dalam register RA. Untuk instruksi store itu kebalikan dari load. Isi dari suatu register disalin ke dalam suatu lokasi memori utama. Nah, dia itu membaca dari penyimpan lokal isi register yang diberikan oleh RA dan menulis pada lokasi memori utama MA. Sekian dari kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.